Selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 6 Oktober 2024. Seperti biasa, malam ini kita berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Aftok edisi terakhir, edisi 3 Oktober. Ada beberapa yang masuk di kolom komentar, kita akan bahas sesuai dengan permintaan. Oke. Sebelum saya mulai, saya ingin memberikan update terkait promo Oktobik untuk Pierce 12 bulan diskon 1 juta tersisa 3, untuk bundling Pierce dan Bulls Hunter 12 bulan diskon 2 juta tersisa 4, dan untuk bundling dengan Private Trading Room Pierce dan Private Trading Room diskon 2 juta juga untuk 12 bulan tersisa 3. Silakan apabila Anda berminat, lihat di kolom deskripsi, ada di link di sana ya. Oke, karena hari Minggu kita langsung mulai saja dari ISG. Oke, saat ini pada pergerakan terakhir kami masih belum melihat adanya perubahan terkait wave 4 yang masih berjalan. Penutupan terakhir di bawah 7.500 ya, di 7.496, yang artinya masih memberikan ruang turun yang tersisa. Mungkin dalam waktu dekat ya dapat tercapai 0,618 dari wave yang ideal, penurunan yang ideal, bukan downtrend ya. Ini adalah koreksi wajar yang seharusnya memang terjadi. Tidak ada market itu naik terus ataupun turun terus, tidak ada ya. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Nah, itulah yang dapat kita manfaatkan untuk mencari peluang ya, yang kita bisa dapat manfaatkan, entah itu untuk mencari saham untuk investasi ataupun juga untuk trading ya. Tentunya market itu tidak bergerak naik terus ataupun turun terus, ada naik dan turun, dan itu hal yang harus dinikmati ketika kita masuk ke market sebagai trader ataupun investor. Naik dan turunnya market itu hal yang biasa, jadi tidak perlu market lagi turun nih, katanya mau wave 4 turun, saya istirahat dulu, nggak begitu ya. Tetap trading, tetap investasi biasa-biasa aja, normal-normal aja ya. Di saat market crash seperti 2020 pun kita biasa-biasa aja, trading biasa ya, investasi juga biasa ya. Selama kita memiliki strategi, selama kita patuh dengan plan, entah itu trading ataupun investing, biasa-biasa aja, nggak ada yang perlu ditakuti atau dikhawatirkan ya. Gitu, kita sudah buktikan ya, 7 tahun lebih ya kita menjalankan, dan alhamdulillah ya sampai dengan saat ini ya kami terus memandu Bapak Ibu member ataupun penonton Aftok ya. Tidak ada masalah, tidak ada hari libur, tidak ada, malah kalau libur kita nggak seneng ya gitu. Kita tuh kalau orang market ya, libur itu tidak suka gitu, karena uang kita ya diem gitu ya. Kita mengharapkan uang itu terus bekerja ya gitu. Jadi tidak ada alasan untuk kita istirahat, apalagi cuma gara-gara turun sedikit ini ya. Turunnya sedikit ini ya, belum turun yang maksimal gitu loh ya. Nah, nanti kalau mungkin ISG sudah di 7.300 atau mungkin sedikit lebih rendah dari itu, nah ini mungkin adalah kesempatan gitu ya, kesempatan seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, seperti di bulan Juni pun seperti itu. Banyak kan yang sudah memanfaatkan penurunan bulan Juni kemarin, seharusnya banyak ya, terutama penonton Aftok apalagi member gitu ya. Seharusnya dengan kita pandu ISG, Bapak Ibu bisa dalam kenaikan, Bapak Ibu bisa memperbagi portofolio, dalam ISG turun Bapak Ibu bisa mencari peluang dan mendapatkan potensi gitu ya. Gitu, bukan malah untuk kabur gitu ya. Jangan ya. Gitu. Oke. Untuk sementara ini masih belum ada perubahan ya, belum ada pergerakan yang melawan dari prediksi sebelumnya, jadi masih sama. Oke, kita masuk ke pembahasan saham yang pertama. Pak F, kok PIR belum ada distribusi saham raja ya? Saya lihat sudah naik tinggi dan kena TP, apa bisa naik lebih tinggi lagi? Ya mungkin kalau mereka belum melakukan seperti biasa,
Ya kalau mereka belum distribusi berarti mereka masih menganggap masih bisa naik lebih tinggi gitu kan. Nah ini ya gitu. Jadi ini rekomendasi baru loh ini ya. Ini belum lama kita beli, beberapa bulan yang lalu lah ya gitu. Sebentar saya cek ya untuk menentukan targetnya ini berapa gitu, karena saya juga tidak hafal, karena saham di PIR kan ada mungkin sekitar 9 atau 10 saham ya, dan saya juga tentunya kalau tidak hafal targetnya berapa. Bentar, Anda bisa cek juga ya, kalau Anda member bisa cek berapa targetnya dan berapa alokasinya gitu ya. Nah ini kita buka. Nah ini Stock Picks edisi 28 April, berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 5 bulan lebih ya. Tanggal 28 April berarti masuknya ya rekomendasi untuk diakumulasi di bulan Mei ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, ya 5 bulan lebih gitu ya. Dan saham ini setelah kita rekomendasikan gitu ya, memang ini yang kita inginkan ya, saham itu turun ya. Kita rekomendasikan saham ini di bulan 28 mana? Ini ya. 28 April ini ya. Ini kita rekomendasikan di sini. Nah, setelah kita rekomendasikan sahamnya naik atau turun? Naik sedikit sebentar, habis itu turun. Nah, inilah ya. Inilah yang kita cari. Jadi kalau Anda mau join, katakanlah mau join Pierce karena lagi ada promo nih ya. Kalau sekarang ini banyak yang merah, wah berarti itu adalah waktu yang tepat untuk join. Ya, bukan sebaliknya. Kalau portofolionya di Pierce katakanlah banyak yang hijau, Anda mau beli saham apa? Orang yang direkomendasikan sudah naik semua, ya kan? Gitu. Jadi cara berpikirnya investor itu seperti itu ya. Jangan melihat pertama itu harga sahamnya, malah yang dilihat, oh fundamentalnya bagus, berarti harga sahamnya turun, bagus dong. Gitu kan harusnya. Gitu. Jadi kalau ada member gitu, katakanlah member peer atau peers, terus kemudian lihat saham turun kok takut. Wah, saya juga ngeri mau ngasih rekomendasi ya. Yang kita cari malah justru itu, yang kita rekomendasikan turun ya, bisa diakumulasi semaksimal mungkin. Ya, gitu ya. Nah, ini targetnya untuk saham ini ya. Kita jelas kalau namanya rekomendasi di peer atau peers pasti ya ada analisa fundamental ya. Yang pertama dilihat ya fundamentalnya dulu. Kalau fundamentalnya tidak layak ya tidak mungkin direkomendasikan kan gitu. Ya kan? Nah, kalau harga sahamnya turun, bagus dong ya. Bisa dapat harga murah. Lebih murah dari YF gitu ya. Nah, ya average kita sekarang berapa di Raja ini mungkin 1.100. Karena saham ini sempat turun bahkan ke 1.000 ya. Gitu. Ini tanggal 24 Juli, kita akumulasi sampai Juli ya kalau tidak salah. Pelan-pelan akumulasinya ya, nggak bisa bulat-bulat dibeli gitu ya kalau akumulasi di private trading room. Nah, itu baru beli bulat-bulat gitu ya, beli sekian gitu langsung dibeli gitu ya. Kalau di peer atau peers ataupun bull hunter pun belinya juga nggak langsung dibeli semua gitu ya. Pelan-pelan turun beli gitu kan. Tapi sesuai dengan perencanaan, bukan asal-asalan ya. Nah ini ya, kita akumulasi Raja itu sampai dengan tanggal 26 ya. Ya ini persis seperti saham Telkom, BRI ya, waktu crash 2020 ya, kita beli sampai dengan titik terendah yang bisa kita beli ya. Itulah cara investasi kita. Jadi nggak sama dengan private trading room ya. Kalau kita ikuti saham yang sedang naik, sedang hot, nah di private trading room yang kalau turun nggak boleh turun banyak-banyak, kita 1% 2% aja kita nggak mau, kalau bisa nggak gitu ya, loss tuh. Gitu. Kalau di peer ya harus mau gitu ya, karena ingat ya, kita mengharapkan adalah penurunan harga saham yang fundamentalnya bagus. Ya, sehingga dalam jangka panjang, ya jangka panjang itu bisa dikatakan bulanan, tahunan, ya kapanpun sampai dia naik nantinya, namanya kita bukan race maker, bukan yang mendikte, bukan sopir ataupun bukan bandar, ya kita tunggu saja, sabar gitu ya. Nah ini sedikit edukasi juga ya, karena saya temukan memang tidak banyak sih yang join peer ataupun peers itu yang memang memahami memposisikan diri sebagai investor yang sebenarnya gitu ya.
mereka masih terganggu oleh noise jangka pendek gitu ya. Misalkan harga sahamnya lagi tiba-tiba gap down, nah, aduh gimana nih, nah ya beli gitu, harusnya gitu ya. Nah kalau kemarin saham yang direkomendasikan kok turun ya Pak, bagaimana ya, dibeli gitu, pertanyaannya gitu. Nah kalau masalah itu kalau baru direkomendasikan sahamnya naik banyak ya, saham seperti itu, nah itu termasuk rekomendasi gagal malah. Kalau direkomendasikan hari Minggu, sekarang besok Senin atau besok seminggu ke depan itu malah justru naik, mau dibeli apanya, ya kan, gitu kan. Nah, justru yang bagus itu rekomendasi seperti ini. Kita rekomendasikan seperti ini, harga sahamnya turun. Nah, tapi dengan catatan fundamentalnya memang benar-benar kita tahu itu layak. Ya, nggak mungkin dong kita rekomendasikan saham tidak layak, ya kan? Gitu. Nah, ya, gitu. Nah, sekarang ini mungkin belum mereka jual karena memang masih mengharapkan potensi kenaikan yang lebih tinggi ya. Ya mungkin besok Selasa, Rebo, Kamis, ya tunggu aja. Kalau Anda member kan pasti tahu. Tapi kalau Anda mau jual ya silahkan, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Ini kan potensinya ke atas 2000 ya saham ini ya. Gitu. Jadi sekarang ini mungkin masih ada ruang untuk naik lebih maksimal lagi. Ya kita lihat nanti. Ya tentunya ya kita mengharapkannya bukan besok atau ya jangka panjang, ya udah kita sabar aja menahan saham ini gitu ya. Oke. Kalau targetnya saya ngikut apa yang ada di Stockpix ini. Saya rasa mereka sudah membuat yang mereka ukur sesuai dengan perhitungan, sesuai dengan sistem ya. Gitu. Jadi gitu. Tapi kalau untuk beli jangan ya. Nanti saham yang dibeli peer sudah naik nih, ikutlah. Jangan gitu. Ya, kalau investasi nggak boleh gitu. Kalau sudah naik ya udah, berarti sudah lewat momentum belinya. Beli ketika turun, ya, itu adalah investasi. Beli saat turun, bukan malah takut. Oke. Pak ya, bahas kembali BTPS untuk investasi. Apakah kinerjanya sudah mulai pulih dan apakah harga saat ini sudah layak masuk, sudah disupport atau masih harus menunggu peluang untuk ke 2000 setahun ke depan? Apakah berpotensi? Terima kasih Pak Yef dan tim sehat. Oke. BTPS terakhir kita bahas belum lama ya sepertinya ya. Saya lihat dulu perkembangannya, apakah ada perubahan atau belum. Sepertinya sih belum ya. Terakhir kuartal 2 yang kita bahas ya. Memang kalau kita lihat dari sini memang ya kita tidak bisa berharap cukup baik untuk kinerjanya. Ini memang agak berat ya, karena penurunan ini memang dikatakan penurunan yang cukup organik ya. Ada pertumbuhan organik dan penurunan organik. Jadi ini penurunan memang dari atas ya. Penurunan memang dari atas ya, dari sisi efisiensinya memang agak kurang ya. Jadi ini sangat berbeda dengan saham pilihan kami tentunya. Kan kalau di syariah itu kan kita diharapkan bank itu mungkin hanya dua ini ya, Bank Syariah Indonesia BSI atau dulu BRI Syariah yang sekarang namanya BRIS, kemudian sama ini BTPN Syariah ini. Ya kalau kami dalam memilih saham itu bukan abu-abu. Jadi jelas kalau ini memang dia performanya bagus dan layak ya pasti kita akan rekomendasikan. Dan tentunya kita akan memilih mana yang terbaik. Katakanlah ada 4 pilihan sama-sama bagus, tapi kita akan pilih yang terbaik. Dan harga sahamnya memang masih memungkinkan untuk dibeli. Misalkan kita memiliki opsi gitu ya, sahamnya lagi naik. Kemudian kita dihadapkan pada 4 pilihan, kita akan pilih mana fundamental yang memang layak, tapi mungkin yang terbaik sudah naik, kita akan pilih yang nomor 2. Baru seperti itu. Nah, ini kebetulan memang secara pertumbuhan sendiri kami melihat di sini terjadi penurunan yang ya bisa dikatakan organik tadi ya, dari operasional sampai ke bawah itu agak-agak mohon maaf jelek gitu ya. Jadi ya tidak layak gitu ya secara ini. Terus kemudian dari sisi profitabilitas di sini juga bisa dikatakan agak-agak ya kurang begitu bagus, kurang begitu stabil. Kita mencari memang profitabilitas itu tidak harus besar, tetapi dia harus bisa stable ya, stabil, kalau bisa naik sedikit. Kalau naik terlalu tinggi juga jelek ya, karena biasanya tidak berkelanjutan atau sesuatu ada yang anomali. Nah, kalau kita lihat itu garisnya sedikit naik, nah itu malah justru ciri-ciri yang bagus. Kalau saya melihat profitabilitas seperti itu. Nah, kalau sedikit pemulihan memang sudah terjadi di kuartal 2 ini, namun kalau kita lihat dari sisi
pertumbuhannya memang masih agak berat gitu ya, karena memang mereka masih terlihat memperbaiki efisiensi dulu baru pertumbuhan, karena pertumbuhan dengan efisiensi itu biasanya trade off ya, atau saling ya bisa dikatakan untuk menciptakan pertumbuhan kadang banyak yang mengorbankan profitabilitas. Itu banyak terjadi ya, bakar uang dan sebagainya, mungkin Anda tahu ya, startup seperti itu biasanya mereka menciptakan pertumbuhan gila-gilaan agar valuasinya bagus, agar banyak investor masuk gitu ya, pertumbuhannya terlihat bagus tapi boncos di bawahnya. Nah itu yang kita nggak suka. Saya punya selera tidak seperti itu. Pertumbuhan yang besar tapi tidak diikuti dengan profitabilitas, menurut saya itu pertumbuhan kosong, dan itu berbahaya, berisiko tinggi. Bisa suatu saat ketika mereka pada titik tertentu mereka memang sudah habis-habisan, pada saat titik tertentu dia akan ya bisa menjadi sebuah petaka buat kita investor, yang apalagi investornya pasif, nggak punya wewenang apapun untuk mengatur perusahaan gitu ya, sebagai investor saham kecil-kecilan seperti kita ini ya, seperti saya maksudnya, seperti saya ini kan nggak mungkin mau ngasih masukan, nggak mungkin, kalau kecuali ada investor besar gitu ya, wah ini nggak boleh seperti ini, harus seperti itu, nah gitu barulah Anda mungkin berani masuk di perusahaan-perusahaan yang dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau kita ini ya kita punya uang sedikit tapi kita bisa pilih yang lebih bagus lah gitu. Nah kalau BTPS ini menurut saya memang masih agak berat ya untuk tahun 2024 dan 2025 besok, apalagi BTPS ini sudah tertinggal jauh ya dengan kompetitornya yaitu BRIS. Kalau saya melihat bahkan di BRIS pun sekarang kita mulai distribusi karena sahamnya sudah hampir mencapai target di atas 100% gitu ya profit kita. Jadi ya mungkin BTPS ini untuk trading ya, kalau saya lihat di sini lebih cocok untuk trading. Kalau untuk invest saat ini mungkin butuh melihat bagaimana mereka melakukan perbaikan itu dari sisi profitabilitasnya dulu ya. Kalau profitabilitas sudah bagus, sudah mulai pulih, baru kita lihat bagaimana dia tidak mengorbankan profitabilitas itu untuk membuat pertumbuhan. Karena pertumbuhan yang bagus itu sekali lagi ya harus tidak mengorbankan profitabilitas. Karena profitabilitas itu adalah kepentingan investor. Ya, buat kami seperti itu. Kalau rugi buat saya ya kita masa mau investasi rugi gitu kan, nggak mau kan. Perusahaan rugi, kalau saya nggak mau sih. Karena saya dihadapkan dengan hampir 900 saham, ya saya akan pilih mana yang cocok-cocok aja dengan pilihan saya. Toh kita juga mau megang saham berapa sih? Nggak mungkin kan kita pegang 20 saham kan, nggak mungkin. Paling kita pegang, kalau portofolio saya aja mungkin 4 atau 6 saham paling banyak gitu ya untuk investasi. Itu pun sudah harus butuh orang untuk memonitor. Kalau saya punya kerja atau punya akun yang lain, mungkin saya juga sambil trading ataupun melakukan strategi trading yang lain, itu butuh orang untuk memonitor gitu ya, walaupun monitornya tidak intens sekali kalau investasi gitu ya. Jadi kalau untuk saat ini saran saya BTPS ini hanya untuk trading ya, kalau buat saya seperti itu. Malam Mbak mau tanya LSIP gimana? Bentar ya, saya pahami dulu. Gimana teknikalnya untuk trade? Harus beli di harga berapa? TP1, TP2 berapa? Untuk swing trade ya. Oke, untuk saat ini, posisi saat ini swingnya lagi naik ya. Kalau kita lihat jangka pendek pun ini saat ini masih dalam konsolidasi naik. Tapi dalam tren naik ya, tren swing naik. Untuk targetnya ya kita harus lihat ini. Jadi kalau kita melihat trading itu dari teknikalnya ya, teknikalnya ini kira-kira ruang naiknya ini cukup nggak sih buat kita trading kan gitu ya. Misalkan di PTR gitu ya, kalau kita merekomendasikan atau menginstruksikan beli saham tertentu, dia harus memenuhi syarat juga. Sama dengan kita investasi juga ada syarat-syaratnya bahwa saham ini dipilih itu karena ini gitu ya. Nah ini berapa persen gitu butuhnya gitu ya. Nah kita kan memakai aturan 5% minimal. Kalau masih memungkinkan ya kita bisa tradingkan. Sekarang dia masih ada target 0,3 ya untuk minimal targetnya itu sekitar 4%-an. Jadi agak-agak tipis untuk saat ini. 3%, 4% itu 3% lah kita anggap ya. 3%-an itu agak kurang ya kalau buat swing trade. Minimalnya harus di atas 5%. Jadi kalau PTR merekomendasikan saham ini TP1-nya 5%, dia potensinya bukan 5% ya, di atas itu. Kita ngambilnya 1 atau 2% di bawah target sebenarnya. Ya,
Itu perlu dipahami. Jadi kita set target itu di bawah target optimal atau maksimal saham itu. Ya. Jadi kalau misalkan ini target teknikalnya aja cuma 3%, kita pakai aturan di private room 1% di bawahnya, berarti profitnya kurang dari 3%. Gitu kan? Nah, berarti tidak menarik. Nah, bagaimana agar menarik namun saham ini masih dalam peluang yang sama gitu ya, kita perlu sabar nunggu koreksi di berapa secara teknikal yang memungkinkan gitu ya. Misalkan di 1005 ya, ini 6%, 6,7. Yang memungkinkan lagi di 985. Jadi di bawah 1005 sampai dengan 985 itu adalah target entry yang ideal untuk saham ini. Dan secara risk juga akan lebih kecil. Dan risk pun juga sama ya. Risk pun kita juga ambilnya bukan di target teknikalnya, tetapi kita batasin memang sesuai dengan aturan yang ada gitu ya. Kita punya aturan ya, kita yang pakai gitu ya. Nah, misalkan aturan kita 5% gitu ya, saham ini memiliki risk teknikalnya lebih dari 5% ya kita nggak kita pilih gitu. Kita udah punya aturan baku 5% loss maksimal. Kemudian kita lihat saham ini kayaknya bagus, saya lihat kok ternyata teknikal potensi downside-nya itu sekitar 5% ke atas, ya akan kita cari yang lain gitu ya. Kalau misalkan Anda bisa dapat di bawah 1000, risknya ini kurang dari 5% gitu ya. Nah, itu bisa dipilih. Jadi untuk saat ini menurut saya sih harus buy on weakness dulu. TP-nya masih di 1070 sampai dengan 1165 untuk swing jangka pendek. Oke. Mohon pencerahannya terkait saham GJTL Juli lalu kita akumulasi saham tersebut di average 11.20 dan saat ini harganya hampir mendekati harga beli kita beli di Bulls Hunter. Bagaimana solusinya, Pak? Apakah kita distribusi terlebih dahulu kemudian kita buyback harga bawah atau bagaimana? Gini. Kita kemarin sempat distribusi juga saham Gajah Tunggal ini sebagian ya, masih ada barang seperti BRI pun juga kita distribusi sebagian, BCA juga kita distribusi sebagian karena sudah mencapai target dan sudah secara teknikal potensi turun. Dan strategi trend following itu tidak sama dengan swing trading gitu ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah saham itu masih uptrend ya, masih dalam tren naik ya, kita nggak boleh jual asal jual ya. Ya harus hold, ya kan? Seperti kemarin contohnya saham Bino, ya. Saham itu setelah kita beli, setelah kita akumulasi, diem aja. Tapi masih uptrend ya kita bukan kita jual, tapi kita biarkan aja. Ya harus sabar, memang. Ini masih tren naik ya. Jadi ini memang wajar ya, swing-swing yang wajar untuk proses naik lebih tinggi ya. Jadi kalau misalkan saham ini masuk ke zona akumulasi lagi dan kemungkinan ada untuk kita reakumulasi barang yang kita jual di 1300-an. Kita kan kemarin jual 1300 ya sebagian. Nah, mungkin malah justru kita akan tambah karena memang masih dalam tren naik. Barulah kita akan jual jika saham ini memang sudah reversal, sudah downtrend, atau mungkin dia sudah masuk ke konsolidasi ya. Kalau konsolidasi ya kita nggak mungkin kan pegang saham yang konsolidasi untuk trend following gitu ya. Trend following itu kan sahamnya trennya harus jelas dulu ya, harus naik, benar-benar naik. Kalau tidak naik dia mendatar ya kita akan jual gitu. Tapi Anda tenang saja seperti peer tadi ya, nanti ya pasti akan ada instruksi, tidak perlu Anda khawatir tiba-tiba sahamnya hilang atau apa, semuanya pasti akan ada instruksi sampai dari beli sampai dengan jual dan dilaporkan, itu pasti akan ada. Tidak ada sejarahnya seperti itu yang misalkan tiba-tiba sahamnya nggak ada gitu ya. Jadi tenang aja, nanti mereka akan kasih tahu itu. Mereka pasti akan memonitor semua saham yang ada di portofolio, mereka monitor. Saatnya beli, saatnya jual, nanti akan ada informasinya. Ya, yang jelas saya lihat ini kalau dia balik masuk ke zona akumulasi, kemungkinan loh ya, saya juga tidak dapat memastikan, yang akan dilakukan adalah mereakumulasi. Itu strateginya seperti itu ya. Di panduan instruksi untuk advisor di Bulls Hunter itu seperti itu. Ketika sebuah saham naik ke target terdekat atau target 1, katakanlah TP1, instruksi yang harus diberikan adalah menjual sebagian, tidak jual semua ya. Nah, kemudian setelah harga sahamnya
tidak berlanjut naik atau mungkin koreksi atau turun tetapi masuk kembali ke zona akumulasi, yang harus dilakukan adalah mereakumulasinya gitu ya. Itu sudah jelas, mereka pasti akan pegang buku yang saya buat itu, mereka yang pegang, mereka yang menjalankan ya, tenang. Oke. Lanjut ya. Malam Bayep, saya punya barang untuk swing Sido di harga average 660 dengan kondisi sekarang, apakah baik untuk nambah atau nunggu di berapa? Mohon arahannya Pak, terima kasih. Salam sehat, sukses, mulia, dan Pak Yef dan keluarga, terima kasih doanya. Ya sebenarnya kalau mau nambah posisi itu tergantung juga ya. Jadi kalau misalkan saham itu turun sekian, kita harus nambah sekian, itu ada aturannya sebenarnya. Ya dalam SOP kami ya, kalau kita membeli atau menambah posisi yang sudah ada, minimal kalau kita punya posisi kurang dari 5 PV itu harus lebih dari 5 PV. Jadi posisi kita targetnya 10%, tapi kita sudah punya 5%. Berarti masih ada 5% lagi yang kita akan beli. Tapi untuk membelinya, harga sahamnya harus turun minimal 5 sampai dengan 10% di bawah harga beli yang awal. Baru kita boleh beli gitu ya. Nah, makanya dalam memberikan advice untuk menambah posisi, advisor itu harus tahu dulu berapa banyak Anda punya. Berapa banyak itu bukan berapa juta, berapa ribu lot, berapa ratus juta atau berapa miliar, bukan ya. Tapi berapa persen yang sudah Anda beli di saham ini, agar kita bisa ya mengkondisikan portofolio Anda itu, saham ini ke dalam portofolio Anda. Dampaknya nanti seperti apa itu akan terhitung dari situ. Dari situlah kita melihat ya. Itu kita akan lihat secara teknikal saja apakah sudah waktunya nambah, tapi ini harus memang dilengkapi dengan berapa persen Anda punya ya. Kalau Anda memang plannya adalah swing, sekarang ini yang sedang berjalan di saham Sido ini adalah swing turun ya. Jadi tidak pada kondisi yang ideal untuk kita melakukan pembelian. Kalau swing trading, kalau investasi beda lagi ya. Itu. Kalau swing itu kondisinya seperti apa sih? Yang seperti ini. Nih. Kalau yang seperti ini ya jangan dibeli. Jangan malah nambah. Harusnya dikurangin. Harusnya ya. Jadi kalau kita mau swing trading itu kita harus tahu dulu saham ini pada posisi apa sekarang ini. Apakah dia sedang swing naik atau swing turun. Swing itu kan tadi yang saya bilang di awal, market itu tidak ada naik terus ataupun turun terus. Dia akan ada naik dan juga turun. Nah itulah, dari situlah kita mencari peluang. Jadi kalau kita trading di saham yang sedang swing turun, berarti kita, menurut saya itu salah beli ya. Jadi tunggulah saham ini memulai swing naiknya dulu ya. Tidak akan dapat di harga paling bottom, tidak, tetapi setidaknya Anda sudah membeli pada kondisi yang ideal harusnya dibeli untuk swing trading plannya kan, bukan untuk investasi. Kalau investasi tadi seperti Raja tadi, dia lagi swing turun ya kita malah tambah posisi itu ya. Nah itu beda caranya gitu. Nah ini masih jarang ya yang tahu seperti ini. Menurut saya seperti itu. Kebanyakan beli nggak tahu padahal kondisinya ini seperti ini ya. Ya inilah pentingnya advisor ya, untuk membantu Anda tahu, oh saham ini layak nggak sih dibeli sekarang gitu ya. Apakah nunggu dulu gitu ya. Apakah kita harus memilih saham yang lain. Nah itulah tugas advisor sebenarnya ya gitu. Kadang kita perlu konsultasi, kan layanan kami itu tidak hanya merekomendasikan ya, tetapi Anda punya fasilitas konsultasi. Kan nggak mungkin semua saham kita rekomendasikan. Ada saham lain yang mungkin Anda lihat sendiri itu bagus, bisa konsultasi seperti ini. Misalkan Anda join private trading room, kemudian mau swing trading saham Sido ini kira-kira ideal nggak sekarang ini? Pasti ya belum ideal, karena ini masih swing turun dan targetnya ini juga masih ada ya di 630 ke bawah sampai dengan 600. Ya itu tercapai atau tidak ya kita tidak dapat pastikan, tapi yang jelas ini belum pada kondisi ideal untuk kita membeli ya. Nah kalau sudah masuk ke area support ini, kita akan lihat perilakunya seperti apa. Apakah dia bertahan, apakah dia mulai rebound ya. Kalau sudah mulai rebound, sudah ada mulai ada daya beli, tekanan beli di situ, Anda bisa ikut gitu ya. Nah jangan berspekulasi asal nangkep
Yev bilangnya targetnya 6.635 sampai dengan 600 kalau harga masuk itu saya beli. Nah, ternyata Yev salah. Ternyata masih tembus ke bawah dan lanjut downtrend. Nah, ya. Jadi sebaiknya memang tunggu konfirmasi. Kalau kita trading nggak pernah spekulasi ya, di private trading itu udah ada konfirmasinya dulu. Oh, saham ini memang sudah secara teknikal memang memungkinkan. Itu pun masih bisa stop loss gitu ya, masih bisa gagal gitu. Oke. Izin bertanya Pak Yep mengenai kebijakan short selling yang sudah diterapkan saat ini, apakah mempengaruhi transaksi jual beli saham yang kita miliki saat ini? Kemudian kebijakan short selling ini seperti apa Pak? Apakah dibedakan seperti transaksi di pasar reguler dan pasar negosiasi? Mohon insight-nya Pak terkait short selling tersebut, karena saya sudah baca di internet mengenai kebijakan tersebut tapi masih belum paham. Ini ada di website kami. Jadi short selling tuh gini, misalkan ini contoh aja. Short selling itu misalkan Anda memprediksi sebuah saham itu akan turun. Katakanlah ya, contohnya harga saham sekarang 100, kemudian ada prediksi dia akan turun ke 90, 95 ya. Gitu. Nah, pada saat Anda mau melakukan short selling, Anda nggak punya barang, ya Anda pinjam ke AB atau anggota bursa atau sekuritas menjual saham tersebut. Kalau saham tersebut setelah Anda short atau jual itu sahamnya turun ke target itu, target yang Anda sudah tetapkan itu, Anda kembalikan, Anda beli saham itu, kemudian Anda kembalikan ke AB, Anda mendapatkan selisih ya dari jual ke beli yang bawah itu adalah keuntungan. Jadi kalau prediksi Anda turun, dan saham itu turun, Anda dapat untung. Itu ya. Kebalikan dari trading kita yang seperti sekarang ini. Ya, long dan short. Ya. Dan ini sekarang ini belum ya, saya rasa masih belum ada anggota bursa yang saya tadi pantau, belum ada yang menjadi anggota bursa resmi yang memiliki izin. Mungkin tahun depan ya, baru ketepatan dengan tahun 2025 yang kemungkinan akan seru ya. 2025 saya prediksi seru ya, seperti 2015. Mungkin akan lebih seru lagi, mungkin ya. Kalau Anda sudah di market 2015 atau sebelumnya, mungkin Anda sudah tahu ya seperti apa serunya 2015. Lebih seru dari 2020. 2020 itu seru karena mungkin COVID-nya global ya, tapi kalau 2015 itu di sini, di Indonesia sini yang seru ya, gitu di market kita. Jadi ya nanti kita lihat ya waktu 2025 nanti penerapan seperti apa. Pastinya mereka akan ada saham-saham tertentu yang dipilih yang bisa di short apa saja, kemudian sekuritas mana saja yang memiliki izin ya, ada modal minimal juga. Karena gini, kalau misalkan Anda melakukan short ternyata Anda salah prediksi, kan nilainya malah ada kenaikan, harganya naik ya kan. Kalau Anda short kemudian harga sahamnya naik, berarti kan Anda harus menebus. Berarti misalkan Anda pakai dana yang terbatas, ya Anda harus melakukan top up ya gitu. Jadi ada aturan-aturan seperti ini ya, sudah saya berikan contoh ya di website. Nanti Anda bisa kunjungi website kami untuk membaca-baca ya mekanismenya, contohnya ya. Berarti risikonya ada juga ya, ada risiko ya gitu. Jadi kayak fungsinya ini apakah akan mempengaruhi market? Akan berpengaruh ya, akan lebih agresif, volatilitasnya akan meningkat karena orang yang bisa memprediksi saham turun bisa melakukan action gitu ya. Misalkan saya melakukan short selling saham Goto gitu ya, kita akan menggunakan acuan di Telegram ya. Di Telegram kan kita sudah pernah kan memprediksi saham Goto turun ke 50 ya, kita short dari harga 100 katakanlah ya. Nah ini ya. Ini tanggal 5 Desember ya kan, sebelum saham Goto ini balik ke 50 ya. Seperti Anda lihat sekarang harganya 60 ya. Misalkan saya short saham Goto dari harga 110 ke katakanlah di 84 sampai 77. Itulah keuntungannya. Kalau sahamnya beneran turun di situ saya untung. Ya. Gitu. Misalkan atau saya short Goto dari saat IPO gitu ya, sampai ke harga 50 gitu misalkan. Tapi ada yang intraday juga ya, jadi dalam hari yang sama ya,
target tersebut harus tercapai gitu ya. Kalau tidak tercapai ya Anda rugi gitu ya. Nah, itu adalah contohnya. Nanti prakteknya seperti apa kita akan lihat, karena ini kan belum ada yang saya lihat juga belum ada anggota bursa yang aktif sebagai sekuritas yang memiliki izin untuk melakukan short selling gitu ya. Nanti kita lihat dampaknya pasti akan ada ya di saham-saham tertentu. Kalau saham itu ada big caps ya, misalkan kita short BRI dari 5.000 ke 4.000 ya itu ngeri juga ya. Orang jualan dari 5.000 mengguyur saham BRI ya, tekanan jualnya akan ada gitu ya jadinya gitu ya. Orang yang nggak punya barang pun bisa jualan gitu ya. Nah, oke. Jadi seperti itu kira-kira. Lanjut ya. Bahas OMED buat swing. Oke. Nah, sekarang ini yang sedang berjalan adalah swing turun ya, dan potensi swingnya untuk misalkan dia rebound pun juga kecil ya. Jadi saran saya untuk swing tunggu breakout di atas 179 atau tunggu di target turun selanjutnya yang masih memungkinkan, yaitu di 150-an. Oke. Assalamualaikum Pak Yep, untuk analisa Suri apakah sudah menarik untuk swing trade? Oke, kita lihat ya. Sepertinya sudah mulai swing ya. Ini mulai swing naik ya. Target terdekatnya 119, jadi ya ini nominal kecil harusnya menarik ya. Nah, ini target swingnya 127 ya. Bisa untuk swing dengan stop loss di 107-106. Mohon analisa saham Pegas. Tidak ada penjelasan analisanya seperti apa ya. Jadi silahkan dikoreksi lagi, analisa fundamental, teknikal, atau untuk trading, untuk investasi silahkan dilengkapi. Besok kita akan bahas di F-Talk selanjutnya ya, silahkan dikoreksi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Semoga tidak ada yang terlewat, semoga dapat diterima, semoga dapat diambil sisi positifnya yang saya sampaikan, yang kami sampaikan di F-Talk ataupun ya prediksi dan opini kami di website dan sebagainya. Itu adalah harus Anda proses lagi ya, tidak harus Anda ikuti semua dan belum tentu benar juga. Jadi silahkan Anda analisa lagi, buat trading plan, buat investment plan, jangan ditelan mentah-mentah apa yang kami sampaikan ini ya. Kalau Anda member silahkan konsultasikan lagi, karena ya itu adalah fasilitas yang harusnya Anda manfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Jangan sampai Anda sudah bayar, sudah join ya, tapi tidak pernah berkonsultasi ya, cuma pasif, cuma disuapin gitulah. Karena ya advisor itu fungsinya sebenarnya ya membantu Anda mengambil keputusan ya kan. Kalau Anda misalkan mau trading saham ini, kita akan lihat kan ini bagus atau tidak, layak atau tidak, menarik atau tidak gitu ya. Investasi juga sama. Ini fundamentalnya seperti apa? Ya Anda tanyakan. Ini layak atau tidak, tumbuh atau tidak, bagus atau tidak, profitnya dan sebagainya ya. Itulah seharusnya yang dilakukan oleh member untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Jangan lupa apabila Anda ingin join, masih ada promo Octobic. Ini belum saya publish ya, masih di F-Talk. Mungkin besok, nggak tahu, saya admin yang tahu ya kapan publikasinya di Telegram ataupun di sosial media yang lain. Ini yang jelas, ini yang tahu hanya penonton di F-Talk. Yang nonton kan nggak banyak kan. Nah ini sudah keambil berapa ini, sedikit lah, masih ada beberapa ya. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, Peers ya, dan Private Trading dan Bull Hunter. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.